Poin keempat, secure store atau perangkas digital tempat khusus data rahasia. Poin pertama, enkripsi hardware, yaitu MMKV atau async storage menyimpan data dalam teks biasa atau plain text yang bisa dibaca jika HP di root. Secure store menggunakan keygen atau key store terenkripsi sistem. Poin pertama, ASCII hanya untuk token out dan password. Jangan simpan data besar di sini karena lambat dan kapasitasnya kecil. 5. Offline first arsitektur atau anti kiamat internet. Aplikasi tetap jalan meski sinyal mati. Poin pertama, caching, yaitu tampilkan data lama dari disk dulu baru ambil data baru dari internet. Poin kedua, optimistic UI, yaitu saat user nge-like dalam kondisi offline, ubah tombol jadi merah duluan. Lalu, simpan request ke sync queue untuk dikirim nanti saat sinyal kembali. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu evaluasi kompetensi, yaitu studi kasus dan analisis kritis. Soal pertama yaitu analisis keamanan token dan konsep amanah. Skenario atau konteks yaitu sebuah aplikasi fintech atau keuangan menyimpan authentication token atau kunci masuk akun pengguna di dalam async storage biasa. Suatu hari HP pengguna dicuri dan di-root oleh pencuri. Pencuri tersebut dengan mudah membuka file penyimpanan aplikasi, menyalin token yang berbentuk teks biasa atau plain text dengan menguras saldo pengguna. Pertanyaan yaitu analisis kesalahan fatal arsitektur keamanan pada kasus di atas. Mengapa async storage tidak layak untuk menyimpan data sensitif? Bandingkan kelalaian ini dengan konsep menjaga amanah dalam Islam. Jika developer tahu ada cara yang lebih aman atau secure store tapi malas menggunakannya, apakah ia turut menanggung dosa atas hilangnya harta pengguna? Jelaskan alasannya. Tujuan penilaiannya itu mengukur pemahaman tentang perbedaan penyimpanan tidak aman versus aman atau encrypted storage dan tanggung jawab moral menjaga akses pengguna. Kata kunci jawaban, poin pertama, encrypted storage, yaitu async storage hanya menyimpan data sebagai teks biasa seperti XML atau JSON yang mudah dibaca di HP yang di root. Poin kedua, secure store atau keygen, yaitu wajib menggunakan penyimpanan terenkripsi hardware untuk token atau password. Poin ketiga, amanah, yaitu data pengguna adalah titipan. Kelalaian menjaga titipan atau dengan sengaja memilih metode tidak aman adalah bentuk khianat. Soal kedua yaitu desain arsitektur offline first dan konsep bekal atau ZIT. Skenario atau konteks, pengguna aplikasi doa harian sering membukanya saat berada di perjalanan jauh atau di gunung yang tidak ada sinyal internet. Namun saat internet mati, aplikasi hanya menampilkan layar putih kosong atau blank screen karena aplikasi selalu mencoba request ke server dan gagal. Pengguna kecewa karena tidak bisa membaca doa saat butuh. Pertanyaan yaitu, rancanglah atau kreasi strategi caching agar aplikasi tetap bisa menampilkan data doa terakhir yang dibuka meskipun internet mati atau offline mode. Jelaskan kapan data harus disimpan ke penyimpanan lokal dan kapan harus diambil. Hubungkan strategi persiapan ini dengan konsep bekal atau ZIT menghadapi kematian. Mengapa offline first atau siap sebelum koneksi putus adalah pola pikir seorang mukmin yang cerdas. Tujuan penilaian yaitu mengukur kemampuan merancang logika sinkronisasi data atau Kanban network dan internalisasi nilai persiapan masa depan. Kata kunci jawaban yang pertama yaitu cache strategi, yaitu saat feed sukses simpan salinan ke async storage atau MMKV. Saat feed gagal atau offline, ambil data dari penyimpanan lokal tersebut. Poin kedua, user experience, yaitu jangan biarkan layar kosong, tampilkan data lama lebih baik daripada tidak ada data. Poin ketiga yaitu bekal atau ZIT, yaitu kematian adalah offline permanen. Mukmin cerdas menyimpan amal atau kit selagi hidup atau offline agar punya bekal saat koneksi dunia terputus. Soal yang ketiga yaitu evaluasi data style atau kedaluarsa dan kebenaran informasi. Skenario atau konteks yaitu aplikasi e-commerce menyimpan daftar harga produk di penyimpanan lokal agar cepat atau loading instan. Namun developer lupa membuat mekanisme kedaluarsa atau expire. Akibatnya pengguna melihat harga lama 10.000 di HP-nya, padahal harga di server sudah naik 15.000. Saat check out, pengguna marah karena tagihan membengkak.
Pertanyaannya yaitu evaluasi atau evaluasi kelemahan strategi caching tanpa validasi tersebut. Usulkan mekanisme cache invalidation yang adil bagi penjual dan pembeli. Kaitkan masalah memegang data lama yang sudah salah ini dengan bahaya fanatisme buta dalam beragama. Apa akibatnya jika seseorang bersikeras memegang pemahaman lama atau cache padahal dalil atau kebenaran baru atau seperti data sudah datang? Tujuan penilaian yaitu mengukur pemahaman tentang manajemen validitas data seperti stale while revalidate dan pentingnya memperbarui pemahaman dengan kebenaran. Selanjutnya, kata kunci jawaban. Poin pertama, TTL atau time to live, yaitu tentukan batas waktu data dianggap valid. Contohnya atau misalnya yaitu 5 menit. Poin kedua, background refresh, yaitu tampilkan data lama sebentar tapi diam-diam cek server untuk update data terbaru atau revalidate. Poin ketiga, update pemahaman, yaitu berpegang pada data usang yang salah itu merugikan. Seorang mukmin harus siap memperbarui cache ilmunya jika terbukti ada kebenaran yang lebih valid. Soal yang keempat yaitu analisis memori volatil versus persistence dan keabadian amal. Poin pertama, skenario atau konteks, yaitu seorang pengguna mengetik catatan kajian yang sangat panjang di aplikasi Note. Tiba-tiba baterai habis dan HP mati total. Saat HP dinyalakan kembali, catatannya hilang bersih karena developer hanya menyimpannya di state atau RAM. Belum sempat menekan tombol simpan ke disk. Pertanyaan yaitu analisis perbedaan sifat memori RAM atau volatil dan disk non-volatil atau persistence. Mengapa kita membutuhkan mekanisme autosave ke penyimpanan lokal? Gunakan analogi ini untuk menjelaskan konsep dunia yang fana atau seperti RAM dan akhirat yang baki seperti disk atau catatan amal. Apa yang terjadi pada amal-amal yang hanya diniatkan atau ada di RAM hati tapi tidak pernah dieksekusi atau disimpan menjadi aksi nyata sebelum shutdown atau ajal tiba? Tujuan penilaian yaitu mengukur pemahaman fundamental sistem memori komputer dan analogi teologis tentang keabadian amal. Kata kunci jawaban yang pertama yaitu volatil versus persistence, yaitu RAM hilang saat daya mati, disk tetap ada. Poin kedua, autosave, yaitu mekanisme menyimpan ke disk setiap beberapa detik untuk mencegah data hilang. Poin ketiga, amal nyata, yaitu niat saja atau RAM bisa hilang. Amal yang dilakukan atau disimpan ke buku catatan amal akan abadi atau persis dan bisa dibuka kembali di yaumul hisab. Soal yang terakhir atau yang kelima yaitu manajemen sampah data atau garbage collection dan tazkiyatun nafs. Skenario atau konteks, yaitu aplikasi sosial media Anda menyimpan semua gambar yang dilihat pengguna ke dalam cache lokal agar hemat kuota. Setelah 1 tahun, ukuran aplikasi membengkak menjadi 5 GB dan memenuhi memori HP pengguna. Pengguna terpaksa menghapus aplikasi tersebut karena membuat HP lemot. Developer lupa membuat fitur pembersih sampah otomatis. Pertanyaan yaitu evaluasi kelalaian developer dalam mengelola siklus hidup data. Rancanglah logika list recently as atau LRU sederhana untuk membatasi ukuran cache, misal yaitu maksimal 500 MB. Hubungkan menumpuknya sampah digital ini dengan penyakit hati dan konsep tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Apa yang terjadi pada hati manusia jika ia menampung semua informasi atau memori buruk tanpa pernah melakukan pembersihan atau clearing cache dengan istighfar? Tujuan penilaian yaitu mengukur kemampuan manajemen kapasitas penyimpanan dan internalisasi pentingnya pembersihan diri secara berkala. Kata kunci jawabannya yaitu unbounded growth, yaitu cache tanpa batas adalah bug arsitektur. Poin kedua, LRU strategi, yaitu hapus data yang paling lama tidak dipakai jika batas penyimpanan tercapai. Poin ketiga yaitu tazkiyah, yaitu hati yang penuh sampah atau dendam dan aib akan berkinerjanya atau lemot. Istighfar adalah mekanisme garbage collection untuk membuang beban masa lalu agar jiwa tetap ringan dan performa maksimal. Baiklah, segitu saja membaca buku capture atau textbook capture dari mata kuliah pemrograman mobile yang saya baca barusan, yaitu materi yang berjudul bab 12 focus to rate and persistence,
yaitu remembering things. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyebutan di dalam video. Mohon dimaklumi. Bila ada salah, mohon dimaafkan. See you next time di video selanjutnya. Ada di YouTube Muhammad Rabbani. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di YouTube Muhammad Rabbani. Ditunggu video upload di YouTube saya sendiri. Terima kasih.